Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Perkenalkan, saya guru baru di sini. Ya, dengan pengampu mata pelajaran fikih. Ya, nama Bapak Ainun Najib ya, Ainun Najib. Panggilannya Ainun. Ya, ya Bapak Ainun. Jadi untuk awal pembelajaran, sebagaimana yang dijelaskan syariat, itu kita harus memahami toharoh. Itu sebagai salah satu syarat agar sahnya suatu ibadah. Begitu ya. Ya, di mapel Bapak ini kita santai saja. Kalau mau tidur juga boleh tidur, tapi jangan sampai mengganggu teman sampingnya. Oke, sangat santai. Ya, kembali ke materi, langsung saja. Walaupun ini hari pertama Bapak masuk, langsung Bapak mulai materi saja. Ya. Jadi yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai toharoh, termasuknya wudu. Ya. Jadi nanti kalian semua diharuskan untuk memahami apa itu wudu dan syaratnya, rukunnya, serta sunnah-sunnahnya dan hal-hal yang membatalkan wudu. Serta kalian wajib bisa mempraktekannya dengan baik dan benar. Gitu ya. Apa tidak ada yang ditanyakan mengenai biografi Bapak? Kok diam-diam saja? Oh, dan nikah apa belum? Belum ya? Bapak baru umur 30-an. Belum dapat jodohnya. Ya, Pak. Ada lagi? Cukup ya, langsung kembali ke materi. Pengertian wudu. Wudu adalah cara bersuci dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah. Tentunya seperti sholat. Dan itu termasuk syarat wajib yang harus dilakukan. Dan yang memicu sahnya sholat itu tersendiri. Jadi kalau kalian tidak wudu sebelum melakukan sholat, ya sholatnya dianggap tidak sah. Paham ya? Nah, syarat wajib wudu. Kondisi yang membuat seseorang diwajibkan untuk berwudu, seperti beragama Islam, balik, berakal sehat, dan sedang dalam keadaan berhadas. Jadi kalau agamanya Kristen ya tidak wajib sholat, kalau belum balik juga tidak wajib sholat. Nah, berakal sehat. Jadi kalau orang yang gila, ya gila atau stres, itu tidak wajib wudu, karena tidak berkewajiban melakukan ibadah sholat. Selanjutnya rukun wudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, dan yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib. Nah, rukun wudu yang pertama adalah niat. Jadi ketika kalian melakukan wudu, syarat yang harus, rukun yang harus dipenuhi, yang pertama adalah niat. Cara niat bagaimana? Kadang-kadang kan ada orang wudu sudah membasuh muka, wajah, itu kadang-kadang dia mamang. Saya sudah niat apa belum ya? Paham ya? Saya sudah niat apa belum? Padahal sudah berkali-kali mengusap wajah dengan basuhan. Tapi kok masih mamang? Nah, itu kalau garis besarnya. Nah, sedangkan setiap orang yang melakukan wudu pasti secara tidak langsung akan melakukan niat. Contoh, masa kalian sudah memegang, contohnya gini, kalian mau pergi ke kamar mandi untuk melakukan wudu, itu belum termasuk niat, itu baru syar'u dulu ya. Nah, ketika sampean membasuh wajah, masa kok kalian saya tidak niat wudu, paham ya? Membasuh wajah kok, saya hanya ingin menguras air, tidak berniat
wudu. Padahal secara tidak langsung perginya kalian ke kamar mandi itu sudah termasuk niat, dan melakukannya itu ya, niat itu yang dilakukan itu ketika membasuh pertama, paham ya? Jadi secara niat itu gampang banget. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa melakukan niat, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bodoh. Yang kedua, stres. Paham ya? Bodohnya itu. Padahal kan niat itu sangat gampang sekali. Kenapa kok dia tidak bisa niat? Gitu loh. Maksudnya memegang air pertama kali, memegang air untuk berwudu itu kan sudah termasuk niatnya sampai loh. Masa kok saya pergi ke kamar mandi, ngekano banyu, niatnya sampai nguras banyu. Masa ngono? Nah iya, kan itu kan sudah termasuk syarat ini, rukun wudu ini. Kalau contoh sholat, contohnya sholat, kalian niat takbiratul ihram kan harus berbarengan dengan niat. Jadi Allahu Akbar itu tidak harus usolli sunatal, usolli fardhu duhri, usolli fardhu asyri. Itu tidak perlu begitu. Allahu Akbarnya sampean itu sudah termasuk niat. Masa kok Allahu Akbar aku orang niat sholat? Allahu Akbar berarti aku orang niat sholat. Allahu Akbar aku orang niat sholat. Kan juga pantas kan? Secara akal itu loh. Paham ya? Paham. Ya, begitu gambarannya niat itu. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa niat, itu sangat ada dua kemungkinan. Yang pertama bodoh, yang kedua stres. Ya. Kemudian rukun wudu yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Jadi urutannya harus tertib. Kalau ada jedanya, misal sampean membasuh tangan hingga siku ya, itu melakukan rukun yang itu. Kemudian sampean tinggal pergi kemana gitu, hingga airnya itu kering. Terus sampean lanjutkan rukun yang berikutnya, itu sudah tidak sah, dianggap tidak sah, dan wudunya harus mengulang dari awal lagi. Paham ya? Jadi harus tertib. Maksudnya tertib ya beruntun gitu loh. Dan semisal ada jeda, ya airnya itu tidak sampai kering, itu aja. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu. Kelihatan ya? Ya, saya jelaskan saja. Hal-hal yang membatalkan wudu. Keluar sesuatu dari kubul dan kubur. Ya, perhatikan anak-anak, yang perempuan jangan ramai, jangan ramai. Ya. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit dengan non mahram. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i yang kita ikuti. Selanjutnya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi ketika bersentuhan dengan yang bukan mahram, wudunya kita menjadi batal. Nah, seandainya kok bersentuhan, ada sebagian ulama, ini bukan kel ya, tapi pola, bukan kel, bukan hanya sebagian kila, tapi pola. Menurut Imam Hanafi itu diperbolehkan, tapi kalian sudah mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh kok langsung pilih enaknya saja lalu mengikuti Imam Hanafi. Begitu tidak boleh. Dalam keadaan tertentu saja hanya baru bisa diperbolehkan. Contohnya ketika tawaf, dalam keadaan itu seseorang tidak memungkinkan, kalau tidak memungkinkan untuk terhindar dari bersentuhan lawan jenis ketika tawaf, paham ya? Karena orangnya banyak sekali. Selanjutnya menyentuh kemaluan itu ya batal, jelas-jelas batal. Tapi dengan telapak tangan. Kalau dengan apa sih ini? Punggung tangan ya. Dengan punggung tangan itu tidak membatalkan. Contohnya saru. Langsung ya, lanjut ya. Kesunahan sebelum berwudu. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air. Yang ketiga berkumur, yang keempat menghirup air ke hidung, dan yang kelima mengusap seluruh kepala. Yang keenam mengusap kedua telinga yang luar. Tidak usah dimasukkan ya, kalau dimasukkan bisa menimbulkan penyakit nanti. Dan menyisir jenggot, kalau jenggotnya tebal bagi laki-laki dengan jari. Kalau bahasanya di kitab itu menyela-nyelai ya, paham ya. Yang kedelapan membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Jadi begini ya, ini disela-selai. Mendahulukan bagian kanan baru kemudian kiri. Menyusikan masing-masing 3 kali. Jadi
sebenarnya juga setiap rukun itu dilakukan dengan 3 kali membasuh tangan, membasuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, bagian kepala juga 3 kali, lalu kaki 3 kali. Kemudian mualah ini tidak terputus, maksudnya tidak terputus ini ya nuli-nuli secara langsung, tidak ada jeda lah, tidak ada jeda. Ya, kemudian mengapa kita harus berwudu? Ini dalilnya mengambil dari surat Al-Maidah ayat 6, perintah berwudu sebelum melaksanakan sholat. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah sebelum melakukan sholat tersebut, maksudnya gitu. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Jadi Gusti Allah itu juga memberikan keringanan bagi seseorang yang ingin melakukan ibadah. Jadi ibadah itu bagaimana enaknya gitu saja. Fikih itu luas, tidak hanya terpaku dalam suatu keadaan yang telah ditentukan itu. Nah, selanjutnya manfaat berwudu: menjaga kebersihan, kesehatan, kesucian diri, dan menyempurnakan ibadah. Nah, selanjutnya materi praktek wudu. Ini penting ini. Jadi kalian semua diwajibkan harus bisa melakukan praktek wudu. Walaupun kalian di kelas tidur, seperti yang Bapak jelaskan, kalian boleh tidur, tapi kalau materi kalian harus paham, dan kalau tidur itu tidak boleh mengganggu teman kanan atau kirinya. Sangat santai praktek wudu. Ada yang mau mempraktekkan? Halo? Enggak, Bapak belakang lu, Bapak. Wow. Halo? Bapak tunjuk saja ya. Mas Ali. Ya, Mas Ali. Coba masuk ke depan untuk mempraktekkan praktek wudu. Ya, silakan Mas Ali. Gimana Pak urutannya? Urutan yang pertama, niat. Jadi sampean harus niat dulu, niat wudu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, kesunatnya. Ya. Selanjutnya membasuh wajah disertai dengan niat. Paham kan? Enggak usah. Tapi kalau sampean sudah paham harus saya niat berwudu, itu juga boleh. Dengan barengnya membasuh wajah itu disertai dengan niat juga boleh. Itu malah lebih baik. Silakan. Jadi disertai dengan niat. Ya Pak. Iya. Silakan. Ya, sudah. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya, kanan kiri. Nah, selanjutnya mengusap kepala. Usap kepala. Ya, tidak harus semua kepala, semua rambut kepala. Sebagian saja itu sudah sah. Kalian mengambil air lalu menempelkan tangan kalian ke rambut, membasuh kan hanya sebagian kan, itu boleh. Jadi seret itu sudah boleh, sudah sah. Selanjutnya membasuh kaki, kedua kaki hingga ke mata kaki. Ya sudah. Itu kan kalau itu tidak boleh ada jedanya. Jadi semuanya harus tertib dan runtut. Tidak boleh ada jeda sama sekali. Begitu ya, paham mengenai bab wudu ini? Ya. Terima kasih Mas Ali, silakan kembali ke tempat. Ya, itu tadi anak-anak mengenai bab wudu yang Bapak jelaskan. Selanjutnya kita berdiskusi untuk memicu agar kita itu bisa lebih luas pemahaman dan melatih cara kita berbicara. Nah, kita Bapak bagi dengan 3 kelompok. 3 orang, 1 kelompok 3 orang gitu. Silakan terus saja ya, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Gitu. Nah, untuk mendiskusikan
mengenai bab wudhu ini. Nah, setiap kelompok itu harus ada satu pertanyaan mengenai bab wudhu, paham ya? Bab wudhu enak ya. Ya, silakan semuanya kalian diskusikan mengenai bab wudhu ini dengan kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan. Ya, baru datang Mas. Ya, silakan duduk, nggak apa-apa. Nanti pertanyaannya dilempar ke kelompok lain gitu ya. Nah, diskusi sama video. Pertanyaannya terserah. Terserah. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, sudah. Silahkan kalian berikan pertanyaan kelompok kalian untuk kelompok teman kalian yang lain. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Itu ya. Ya. Satu kelompok, satu pertanyaan. Silakan dari kelompok Mas Ali, kelompok 4. Kasih pertanyaan untuk kelompok yang lain. Nanti yang bisa menjawab ya Bapak kasih mark plus. Kalau tidak bisa ya lain. Ya, silakan. Ya, untuk kelompok yang lain. Ya, semuanya boleh menjawab. Nanti kita diskusikan. Ya, bagaimana jika kita sudah terlanjur melakukan sholat, kemudian kita lupa pada rakaat pertama, kita lupa bahwa kita berwudu. Nah, itu bagaimana hukumnya, atau apakah sholat tersebut harus diulangi kembali atau gimana? Ya, bisa difahami pertanyaannya atau Bapak simpulkan lagi? Sudah ya? Ya, silakan ditanggapi untuk kelompok Raiso. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Ya, silakan. Berarti kelompok mikir. Ya. Ya, bagaimana? Ya, begitu Mas Ali jawabannya. Nah, ada sanggahan. Jadi sholatnya secara langsung seketika batal dan harus berwudu serta mengulangi sholatnya lagi. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan dari kelompok 2. Kasih pertanyaan untuk kelompok yang lain ya. Silakan. Kelompok 2. Ya, untuk semua kelompok. Ya, pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa tertib termasuk rukun wudhu? Ya, silakan untuk kelompok yang lain bisa ditanggapi. Jadi forum kita ini adalah forum diskusi ya. Jadi kalian sebagai siswa harus bisa melatih untuk berpikir secara kritis. Gitu ya. Silakan kelompok yang lain ditanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Ya, begitu jawaban dari kelompok 1. Apa ada sanggahan dari kelompok 2? Sanggal ya. Ya, sudah. Ya. Sekarang kelompok 1 kasih pertanyaan untuk kelompok yang lain. Silakan. Ya, pertanyaan dari kelompok 1. Apakah niat wudhu itu boleh dilakukan di dalam hati? Silakan kelompok yang lain ditanggapi. Kelompok 4 silakan ditanggapi. Ya, silakan. Nanti Bapak simpulkan. Silakan. Dari kelompok
Kelompok berapa? Dua. Kelompok 2, silakan ditanggapi. Jawabannya boleh. Ya, boleh jawabannya kelompok 2. Bagaimana kelompok pertama? Bisa diterima? Saya. Ya, Bapak kasih tambahan sedikit. Jadi niat itu kalau hanya sekedar melafalkan, itu berarti hanya sebagai pemikiran. Tapi kalau sudah di dalam hati, itu sudah termasuk, itu baru niat. Tapi kalau masih dilafalkan, itu masih belum niat, hanya pemikiran saja. Begitu ya. Nah, saya ini sudah siang, Bapak sudah waktunya tidur ya. Akhiri saja. Jadi Bapak ingatkan lagi, di pelajaran Bapak kali ini kalian boleh tidur, tapi jangan mengganggu teman sampingnya. Dan ketika ditanya harus paham, jadi harus sumbut, ya paham? Baik, Bapak akhiri pelajaran kali ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.